Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hafidz Adiatma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan judul pengaruh harga, cita rasa, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada UMKM Uye Chicken. Alasan pemilihan tempat Uye Chicken adalah dikarenakan banyaknya mahasiswa dan mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta yang berbelanja di sana, dan juga demi memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perilaku konsumen. Selanjutnya adalah profil usaha dari Uye Chicken. Uye Chicken adalah salah satu UMKM yang menjual produk olahan berbasis ayam, khususnya ayam katsu. Uye Chicken beralamat di Jalan Betoro Guru, Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Surakarta, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Uye Chicken berada di dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Uye Chicken berdiri sejak tahun 2015 dengan pemilik bernama Mas Dian. Menurut Kotler dan Armstrong, harga dapat didefinisikan secara sempit, yaitu sejumlah uang yang ditagihkan kepada konsumen atas suatu barang atau jasa. Atau dapat juga didefinisikan secara luas, harga adalah sejumlah nilai yang dibayarkan oleh konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan barang atau jasa. Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, terutama apabila barang yang akan dibeli ialah barang untuk kehidupan sehari-hari. Cita rasa menurut Andi Jamal dan Ari Busman, cita rasa adalah salah satu cara pemilihan makanan yang harus dibedakan dari rasa makanan tersebut. Sebagian besar konsumen percaya bahwa cita rasa dan rasa itu sama, tetapi cita rasa merupakan komponen dari rasa. Cita rasa meliputi rasa, bau, bentuk, dan bahkan suara yang akan keluar saat dikunyah. Kualitas produk menurut Budianto. Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud dan tujuan produk itu diproduksi. Selanjutnya, menurut Budianto, kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Budianto menyatakan bahwa indikator kualitas produk yaitu keawetan, suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran masa pakai atau daya tahan suatu barang. Keandalan, suatu yang berkaitan dengan kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan. Kesesuaian produk, suatu yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudahan dipergunakan dan dipakai, suatu karakteristik yang berkaitan dengan kemudahan dan akurasi dalam pemberian pelayanan untuk perbaikan barang. Keputusan pembelian menurut Rizka Mustika dan Prihantoro. Keputusan pembelian ialah membeli merek yang sangat diminati, namun ada dua faktor yang terdapat dalam keputusan pembelian, yaitu tujuan pembelian dan pilihan pembelian. Bisa dikatakan, setiap individu memiliki metode pengambilan keputusan yang nyaris serupa. Meski begitu, terdapat beberapa faktor yang dapat membedakan pengambilan keputusan antar individu. Di antaranya adalah usia, karakter, pendapatan, dan gaya hidup. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai respon pelanggan Uye Chicken terhadap variabel yang telah ditetapkan. Adapun pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Dan kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen atau pembeli yang pernah melakukan pembelian makanan di Uye Chicken. Sampai dalam penelitian ini diambil sebanyak 69 responden. Teknik pengumpulan data.
Data primer, adapun data sumber yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah melakukan pembelian di UIAJIKAN. Kemudian data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data tersebut terhadap informasi-informasi yang memungkinkan data yang terkumpul saling melengkapi satu sama lain. Analisis data. Selanjutnya adalah analisis data uji reliabilitas. Variabel yang digunakan pada penelitian ini mempunyai nilai Cron-Bust alpha lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator pernyataan reliable. Kemudian analisis data uji validitas. Hasil uji validitas pada penelitian ini dengan indikator harga, cita rasa, kualitas produk, dan keputusan pembelian menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator variabel atau valid. Selanjutnya uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi yaitu 0,2. Nilai 0,2 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Maksud dari tidak signifikan yaitu data relatif sama dengan rata-rata sehingga disebut normal. Kemudian uji heteroskedasitas. Uji asumsi. Kemudian uji multikolonialitas. Dari tabel di atas menunjukkan nilai VIF X1 sebesar 3,889, X2 sebesar 2,124, dan X3 sebesar 4,443. Apabila nilai masih di bawah 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolonialitas antara variabel independen. Kemudian uji hipotesis, nilai R² sebesar 0,779 atau dapat dikatakan sebesar 77% variabel harga, cita rasa, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian dan sisanya 23% tidak mempengaruhi variabel lain di luar penelitian. Kemudian uji F. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan F-tabel yaitu F-tabel lebih besar dari F-hitung, maka H0 diterima, dan jika F-tabel lebih kecil dari F-hitung, maka H0 ditolak. Berdasarkan pada tabel di atas, kolom signifikan lebih sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang artinya metode regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Uji T pada probabilitas nilai T atau signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel yang terikat secara parsial. Selanjutnya hasil dan pembahasan. H1 persepsi akan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 1 bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang yang didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,04 lebih kecil dari 0,05 sehingga hasil penelitian ini mendukung yaitu terdapat hubungan positif dan signifikasi antara persepsi harga terhadap keputusan pembelian ulang konsumen. Kemudian H2, cita rasa produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa cita rasa produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang didukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga hasil penelitian ini mendukung yaitu cita rasa produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang. Kemudian H3, kualitas produk berkontribusi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3 bahwa kualitas produk berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang yang didukung. Hal ini dibuktikan dengan signifikasi nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil penelitian ini mendukung, yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi kualitas produk terhadap keputusan pembelian ulang konsumen. Rekomendasi untuk UMKM UY Chicken berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis semua tidak ada yang ditolak, di mana kualitas produk mempengaruhi positif terhadap keputusan pembelian, sehingga pengusaha UMKM UY Chicken dapat meningkatkan kualitas produknya dengan selalu berinovasi, guna mempertahankan dan menambah daya tarik konsumen untuk menjaga kualitas produk dan cita rasa yang ditawarkan kepada pelanggan agar pelanggan loyal. Selain itu, penggunaan media online seperti WhatsApp dan Instagram dapat dipergunakan dalam memberikan informasi menarik tentang produk dan pelayanan yang ada di UY Chicken, sehingga pelanggan mendapatkan informasi yang lengkap melalui pemesanan. Saran, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian selain dari pengaruh harga, cita rasa, dan kualitas produk. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perkataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.